Tahun perjanjian yang Sabdo Palon. Nah, sampai dibuka kembali di AHUT kemarin karena berkaitan dengan Majapahit, terhitung dari ulang tahun Majapahit, karena Majapahit itu sebagai tonggak kejayaan Nusantara. Ketika Majapahit ini bangkit kembali, yang membukakan ya ditentukan oleh ultahnya Majapahit, yaitu ke 729 tahun yang dijumlah hasilnya 9 itu tadi, ya kan? Nah, 1944, 1 itu pintu, 9 kejayaan, 44 gapuro. Artinya karena 9-nya di depannya 44, artinya pintu gerbang kejayaan. Nah, artinya pintu gerbang kejayaan. Kalau 1449 pintu penutupan kejayaan, karena 9-nya di belakang. Ya kan? Karena 9-nya di depan, pintu kejayaan pembukaan pintu gerbang kejayaan, pintu gerbang pembukaan kejayaan, karena sebenarnya di depannya angka 44, dan itu terpaut 495 tahun. 4 tambah 9, 13 tambah 5, 18, 1 tambah 8 adalah 9. Itu pembukaan gerbang. Apa ada wong do ngerti ini? Orang mikirnya terhitung 1478. Kok orang kelakon-kelakon. Jadi ini ono penagihan Sabdo Palon. Ya silahkan gitu kan. Kalau orang nggak percaya itu. Kan gitu. Dan dari pembukaan ini akan terjadi goro-goro. Dari 944 itu kalau masih ingat tahun 2022 ya. 2022, sampai 2023, 2024, 2025, 2026. Akhir 2026 masuk di 2027 ya kan, atau tahun 1945 Saka. Bedanya karo 1445 Masehi lah kejayaan Indonesia RI itu Mas. Itu berlakunya Masehi. Kalau ini Sakanya 1945 Saka kejayaan Majapahit, dari kemerdekaan kembali Majapahit. 1945 Saka, yaitu tahun 2027. Nah, di tahun 2027 ini mulai terlihat pembangunan. Ada tanda-tanda pembangunan. Nusantara ini mulai bangkit lagi. Ya kan? Kebangkitan Nusantara. Nah, tahun 2027 ini kan kuncinya kan angka 18 ya, 99 ya. Enggak tahu Mas. 72 karo 9, enggak tahu. Satu paing 18 songo songo, enggak tahu. 194 ya songo karo songo, ya tahu kan. Dan simbolnya adalah 18. 2027 itu dijumlah 18 hasilnya piro Mas? 2027 ditambah 18 berapa? 2027 kalkulator sih. 2045. Nah, 2045 itu adalah puncak kejayaan Nusantara. Masa keemasan kembali ke masa kejayaan. Lagi ngerti tak? Orang lagi kerungi tau. Iya. Nggak sampai mikir ke situ ya Mas. Nah, gunanya itu Mas, logika matematika, ilmu statistik, digabungkan dengan ilmu spiritual kan, mitologi jadinya, mitologi matematika, logika matematika. Nah, tahun 2027 kan pembukaan kan di tahun 2022 Masehi ya. Ya, 2022 Masehi ini pembukaan gerbang. Ketika pembukaan ini ya resik-resik. Nah, resik-resik ini nanti teko 2026 akhir. Lah mulai itu mulai bersih-bersih. Apa mulai dandan-dandan. Mulai dari awal lagi. Berarti masa selama 5 tahun itu ya Mas Denis ya. Dari tahun 2023 sekarang. Tahun 2027 kalau Sakanya 1945. Nah, itulah hari kemerdekaan RI zaman dulu, tapi Masehinya. Tapi sekarang hitungannya Sakanya. Dulu
kemerdekaan RI, Republik Indonesia Masehi. Kalau Sakanya 1945, kemerdekaan Majapahit. Nah, dalam masa goro-goro bersih-bersih itu tadi Mas Dimas, apa saja yang terjadi Mas Dimas? Lah wong masuk awal tahun 2000 kan itu kan lato-lato kan budayanya orang Cina ya Mas. Tahu Mas? Tahun 2023 itu kan diawali tanggal 1 bulan 1 2023. Ya, tanggal 1 kan 1 Januari 1 2023, kalau dijumlah 1 tambah 1 2 tambah 2 4 ya tak? 4 tambah 2 6 tambah 3 6 tambah 3 9. Oh, gitu. Dan Imlek tahun ini jatuh pada angka 2574 kongsi. Itu tahunnya Imlek. 2574 kongsi. Itu tahun Imlek itu sekarang jumlahnya seperti itu. Nah, 2574 jika dijumlah berapa Mas? 2 tambah 5 7. 7 tambah 7 14 tambah 4 18. Dan di tahun Sakanya Imlek tahun kemarin kan tanggal 22/1/2023. Itu kalau tahun Sakanya tanggal 1 Sasi Kawolu 1944, bulan ke-8 1900, 1 tambah 8 9 tambah 1 10 tambah 9 19 tambah 4 20. Iya, 22 tambah 5 2 tambah 7 9. Betul Mas. Nah, tahun Imlek kan 2574, dijumlahkan 18, 18 9. Nah, di tahun 2020 kan Imleknya kan 22 tanggal 1 2023. Itu kalau tahun Sakanya itu 1944 Saka. Itu dijumlah 27, 2 tambah 7 9. Semua angkanya 9. Kok iso ngono ya? Itu sudah ketentuan alam. Leluhur kita tuh luas kita gitu. Dan aku bagian ngoncai itu karena saya ditugaskan untuk mengoncai itu tadi gitu loh. Loh, kayak gini kan juga butuh lakunya gak gampang Mas, kan gitu loh. Butuh iki kolaborasi terus on terus kan gitu. Makanya di tahun pembukaan HUT Majapahit itu pembukaan gerbang pembukaan kejayaan Majapahit ataupun Nusantara. Nah, ketika itu bersih-bersih mulai tanda-tandanya muncul itu 500 tahun dari tahun 1527 Masehi, jatuhnya 2027 Masehi atau 1945 Saka. Lah bedane karo apa? Karo 1945 Masehi, ya kan? Terpaut pas 78 tahun. Ya kan? Kan Masehi kan itu kan kaca itu 50 tahun. 78. Lah di masa bersih-bersih itu tadi loh Mas Dino. Apa? Ya kasih bocoran lah. Ya itu tadi kuncinya lato-lato kan menang Mas. Ojo kakean pola ora. Nek kakean pola lagi sakarepe dhewe akhirnya. Orang akhirnya melakukan tidak menggunakan hati, akhirnya sesuka hati kan gitu. Gitu, orang yang sesuka hati itu enak yang gak ngenak kepol kan. Gitu kan. Orang rumangsa nglarani wong, orang menghargai wong, merendahkan wong kan. Nah itu kan perlu keluhuran untuk menciptakan itu. Iya. Maka itu dikembalikan ajaran keluhuran budi pekerti tanah Jawi, yaitu yang disebut
Mula diarani pepesti Nusa wis tekan janji wis kapitung 500 warsa tahun. Ya kan? Bali marang Gomo Budi. Agama Budi itu adalah budi pekerti yang mengajarkan atau kita menjalankan kehidupan yang penuh dengan keluhuran. Keluhuran apa? Kemuliaan. Kemuliaan itu harus mempunyai sifat hamamayu. Hamamayu untuk mempersembahkan yang cantik-cantik, yang indah-indah. So beautiful. Kan ngono. Lah kan kalau orang tampak dengan indah itu kan menerangkan. Ya kan. Nyaman gitu. Akhirnya timbul rasa kedamaian. Nah, itu yang namanya zaman kedamaian, zaman kesucian. Selama dunia ini tidak akan tercipta kedamaian, maka tidak akan tercapainya yang namanya zaman kesucian, yang namanya peradaban baru. Maka disebutlah zaman Asmorotoro. Zaman sekarang kan zaman Rupantara. Orang yang diutamakan itu yang rupa-rupa gitu. Gitu. Tara itu akhirnya meluas ya, global. Ya kan? Maka zaman sekarang dibilang zaman Rupantara. Ya sebelumnya zaman Rupantara itu Nuswantara. Nuswantara zaman kerajaan-kerajaan dinasti. Gitu. Tak durungi meneh zaman yang namanya Dirgantara. Macam-macam. Di atas lagi zaman Surgantara. Di atas lagi zaman Purwosidok. Apa itu? Nanti lali. Purwo Duk Sinoroto. Purwo Duk Sinoroto. Itu zaman awal kehidupan. Di setiap zaman itu ada periode. Nusantara itu zaman Majapahit. Zaman kerajaan. Mataram. Ya. Terus Indonesia ke sini Rupantara. Orang hanya mengutamakan menonjol-nonjolkan hal yang rupa-rupa, pencitraan, image. Bahasa Inggris sih. Image. Gitu. Nah, itu. Orang akhirnya dengan adanya image itu orang mengunggulkan gaya hidup. Lah gaya hidup ini yang akan membutakan orang. Makanya semakin orang sering melihat hal yang berkilau akan membutakan mata itu. Akhirnya peteng. Nah, dengan kegelapan dunia ini perlunya cahaya yang namanya penerangan. Orang yang tercerahkan, maka butuh pencerahan. Kan gitu. Yang bisa mencerahkan apa ya? Jiwa-jiwa itu tadi yang mempunyai cahaya. Siap. Diarani urip iki urup kan ngono. Okay. Nah, ini kan kita menerima zaman kegelapan ditutupi oleh yang rupa-rupa itu. Lah ketika terwujudnya tahun 2027 itu terbangkitnya kembali ajaran-ajaran keluhuran, leluhur dulu. Mulai diarani leluhur itu orang mulia. Tanpa leluhur apa kita jadi sekarang seperti ini? Yeah. Neng pengen sing ngerti karo leluhur, mau nyembah leluhur dikira musyrik kan gitu kan. Nah, itu tingkat kegelapan manusia. Itu kita sudah mencapai zaman puncak-puncaknya kegelapan. Ketoknya Padang ini sing ketok motor. Ini dulu ini peteng kabeh. Ora ono cahayane kan. Rupane tok. Nah, kelihatannya terang di luarnya tapi di dalamnya gelap gulita. Itu fakta loh. Iya. Aku ngomongin fakta itu. Apa enggak miris itu? Manusia sudah tidak berperan sebagai manusianya. Sudah tidak seperti manusia yang sebenarnya. Kan gitu. Siap. Maka zaman sekarang itu malah hewan aja mempunyai naluri seperti manusia. Hewan wis sadar, menungso ora sadar-sadar kan gitu. Iya kan? Loh, saya bilang begini saya bukan merasa lebih baik, tapi kita itu buat motivasi bersama. Tinggu pengiling-iling kan. Nah, itu sifat bagian dari hamamayu. Nah, itu bagian dari pencerahan, memberikan gambaran-gambaran kehidupan yang sifatnya memberikan pepadangi urip. Mula diarani Gusti pinaring ana padangi gesang kawula supados tansah pinaring ana pituntunan wonten ing gesang kawula. Dalam arti ketika kita mendapatkan pencerahan hidup kan jenengan nek mlakukan peteng kan ana patah grek-grek nabrak ngerti jurang ditabrak ngono. Jenengan sing madang. Nah, nek gue senter kan beda kan gitu. Nah, senternya apa ya? Jiwa kita sendiri. Ataupun melantaran orang lain yang memberikan pencerahan. Zaman sekarang kan
orang tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini, dengan nasihat-nasihat bijak itu kan nggak tertarik bosok. Ini akan besok akan memberikan prospek baik untuk mendapatkan uang yang banyak. Oh, senang banget, iya toh mas. Zaman sekarang kan ketika mendapatkan nasihat-nasihat bijak kehidupan kan mau nggak tertarik kan. Tapi kalau mendapat presentasi yang menghasilkan banyak uang itu semangat banget kan. Apa nih untuk bonus? Iya, viewernya banyak banget. Bosok diskonan rebutan. Pokoknya bonus rebutan. konten yang temanya tentang kekayaan. Wah, itu viewernya bagus banget. Nanti kan yang menonton juga yang sesuai dengan jiwanya. Tapi bagi yang tertarik haus dengan nasihatnya bijak itu lain. Orang dahulu, kita dahulu itu haus akan ilmu pengetahuan dan akhirnya membuat pengetahuan, gitu, menciptakan pengetahuan. Zaman sekarang kuliah pengetahuan lah ketemu kan, malah kesasar kan. Nah, kalah kalau kita mau hula nafsu mau nah gimana. Nah, akhirnya timbul karep, gitu. Akhirnya apa? Terperangkap keinginan. Betul. Nah, orang yang tertarik dengan wah ini memang mengenakan sih, gitu. Alasannya aku di kebutuhan ngopaini keluarga, kabeh wong ngomong ngono ya. Nggak ada orang yang berbicara begitu. Zaman dahulu enggak kayak seperti itu. Ya. Seperti apa Mas Tinus? Bisa dijelaskan tentang dhisik kan apa-apa ya gampang, Mas. Ya, tentang pola hidup leluhur Jawa kuno itu dulu seperti apa, Mas? Ya narimo itu tadi, narimo. Ya diarani wat alon-alon, waton kelakon, itu kan